Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak level 6 SDTG Al Abidin Surakarta. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga hari ini kalian sehat semuanya ya. Nah, hari ini nanti kita akan belajar PAI ya. Sebelum kita belajar, mari kita baca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, hari ini kita akan belajar tentang sifat Allah atau nama Allah Asy-Syafi, ya. Asy-Syafi itu artinya Allah Maha menyembuhkan segala penyakit. Yuk kita simak bersama-sama ya. Nah, coba kalian lihat gambarnya tuh. Ada nggak kalian pernah merasakan seperti yang di gambar itu? Sakit gigi, atau pilek, atau mulus-mulus sakit perut, atau demam, atau bahkan jatuh dari pohon, atau ada yang sampai opnam di rumah sakit, atau ada yang sampai demam tinggi. Pernah nggak kalian merasakan seperti itu? Pernah? Pernah kalian sakit seperti itu? Nah, terus kira-kira apa sih yang harus kamu lakukan? Apa coba? Ada yang jawab? Nah, yuk kita simak video berikutnya. Nah, ini yang harus kalian lakukan itu adalah berdoa. Ketika kalian sakit, maka kalian berdoa dulu. Berdoa minta kesembuhan pada Allah. Lalu, bagaimana sih cara berdoanya? Ada yang tahu bagaimana cara berdoanya? Nah, kalian bisa lihat di sini ya. Usahakan ketika misalnya kalian merasakan sakit, misalnya kalian pusing, coba kalian ambil air wudhu dulu, sholat. Habis sholat, itu boleh sholat sunnah ya, atau misalnya kalau misalnya sudah masuk sholat wajib, ya udah kalian dengar azan langsung wudhu, sholat wajib. Kalian sholat, habis sholat kalian zikir, lalu berdoa. Berdoa minta kesembuhan pada Allah, ya. Dan kalian bisa nih baca doanya. Ada doa mohon kesembuhan. Ustazah bacakan ya. Allahumma rabbanas adhibil ba'sa ishfihi wa anta syafi la shifa'a illa shifa'uka shifa'an la yughadiru saqoma. Nah, nanti kalian ketika berdoa baca doa itu. Nanti insya Allah Allah akan memberi kesembuhan. Ya, coba praktekkan ya. Pokoknya kalau misalnya kalian sakit, coba kalian berdoa dulu. Awali dengan sholat ya. Kenapa Kak Ustazah mensarankan dengan sholat? Karena doa itu akan lebih mustajab kalau kalian dalam keadaan berwudu. Makanya kalian berwudu dulu. Mulai dengan sholat, terus kalian berdoa. Insya Allah doanya itu akan makbul ya, atau akan mustajab atau terkabul. Seperti itu ya nak. Oh ya, ada yang tahu nggak kenapa sih kalau sakit kita harus berdoa dulu? Ada yang tahu nggak kenapa? Kenapa sih Kenapa kalau misalnya kita sakit nggak langsung ke dokter aja? Nah, ingat ya, yang menyembuhkan sakit itu hanya Allah, bukan Pak Dokter ya. Pak Dokter itu hanya sebagai perantara, ya. Nih, ada dalilnya di Al-Quran, nanti kalian bisa buka ya. Di surat Asy-Syu'ara ayat 80. Bisa dibacakan ayatnya ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza maridtu fahuwa yashfin. Allah berfirman, artinya apabila aku sakit, dialah yang menyembuhkanku. Nah, ini sudah Allah cantumkan di Al-Quran. Al-Quran itu adalah pedoman hidup kita ya. Jadi kalau misalnya di situ Allah itu sudah menerangkan bahwa ternyata Allah itu akan menyembuhkan hambanya ketika sakit. Jadi kalau misalnya kalian sakit, minta dulu ke Allah. Ya Allah, aku pengen sembuh ya. Tolong sembuhkan aku. Makanya tadi kenapa Ustazah menganjurkan kalian ketika kalian sakit, maka kalian berdoa dulu kepada Allah ya. Karena yang menyembuhkan itu hanya Allah ya. Seperti itu ya. Nih, Ustazah jabarkan urutannya ya. Tata urutan atau prosedur yang kamu lakukan ketika sakit. Yang pertama, ambil air wudhu, kalian sholat ya. Sholat, ketika sudah selesai sholat, kalian berdoa. Berdoa, baca doa tadi ya. Doa
berusaha minta kesembuhan tadi, lalu yang kedua kalian bisa pergi ke dokter ya, pergi ke dokter, atau mungkin kalau misalnya sakitnya nggak begitu parah, bisa kalian langsung beli obat ke apotek, minum obatnya ya. Jangan sampai kalian misalnya sudah beli obat nggak diminum, atau kalian sudah pergi ke dokter dapat obat tapi nggak diminum, ya sama aja, berarti kalian belum berusaha ya. Nah, setelah itu insya Allah nanti sembuh ya. Ingat-ingat ya, pokoknya misalnya kalian tuh sakit, berarti kalian yang pertama itu adalah berdoa. Nah, berdoanya itu diawali dengan sholat dulu ya, karena dalam keadaan berwudu ya. Karena lebih utama berdoa itu dalam keadaan berwudu. Makanya Ustazah anjurkan untuk sholat ya. Entah itu sholat wajib atau sholat sunnah. Misalnya belum masuk waktu sholat wajib, berarti kalian bisa lakukan sholat sunnah 2 rakaat gitu ya. Habis wudhu langsung sholat 2 rakaat, terus minta berdoa kepada Allah, ya Allah sembuhkanlah aku. Habis itu kalian boleh ikhtiar lagi atau berusaha lagi dengan ke dokter, atau cukup dengan beli obat di apotek. Nah, habis itu minum obatnya ya, dan insya Allah nanti sembuh. Coba kalian praktekkan ya. Kalau misalnya besok, atau ya harapannya kalian nggak sakit ya. Kalau misalnya kalian sakit, praktekkan ini ya, karena Allah itu maha menyembuhkan segala penyakit, dan Allah itu menjamin ya, kalau misalnya ada hamba yang sakit, yang menyembuhkan itu hanya Allah, tidak ada yang lain ya. Seperti itu ya nak, ingat-ingat ya. Nah ini ya, jadi kalau kalian ingin sembuh penyakitnya, awali dengan doa dulu, lalu ikhtiar yang kedua atau usaha yang kedua adalah dengan berobat. Nanti insya Allah akan menyembuhkan kalian ya, karena Allah itu maha menyembuhkan, atau Allah itu memiliki sifat asyafi ya. Seperti itu ya nak. Nah, sudah tekankan lagi ya, pokoknya hanya Allah yang maha menyembuhkan segala penyakit ya. Entah itu penyakit ringan, penyakit berat, atau sudah penyakit yang sangat kronis, hanya Allah yang bisa menyembuhkan. Makanya kita harus memintanya kepada Allah, jangan meminta kepada dokter ya. Dokter itu hanya sebagai perantara ya. Ingat-ingat ya. Pokoknya Allah itu memiliki sifat asyafi. Allah itu maha menyembuhkan segala penyakit. Ingat-ingat ya nak. Nah, sekarang sudah paham kan anak-anak? Nanti dipraktekkan ya, kalau misalnya kalian sakit, praktekkan apa yang sudah Ustazah jelaskan tadi ya. Tata urutannya apa yang harus kalian lakukan. Nah, nanti kalian praktekkan ya. Berarti kalau kalian sakit, berarti kalian coba berdoa dulu. Lalu nanti berikhtiar ke dokter, minum obatnya, nanti insya Allah sembuh. Seperti itu ya nak. Praktekkan ya. Pokoknya Ustazah tunggu kabar dari kalian, apakah kalian sudah praktek atau belum. Ya, semangat. Ya, mungkin itu saja dari Ustazah. Ustazah mohon maaf ya, banyak salah katanya. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.